Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita awali pembelajaran kali ini, yaitu pembahasan soal akidah akhlak yang minggu kemarin sudah kalian jawab ya, kemudian sudah kalian japri ke Pak Guru. Kalian buka kembali, mari kita bahas bersama-sama supaya kalian mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Dan bagi yang salah silakan kalian diperbaiki kembali, sehingga ketika kalian nanti pada ujian bisa menjawab ujian dengan baik dan benar. Nah, mari kita awali pembelajaran kali ini yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, coba kalian buka kembali buku paketnya Akidah Akhlak ya, halaman 15. Nomor 1, mengapa kamu mengucapkan subhanallah ketika mendengar suara petir? Nah, mengapa kalian mengucapkan subhanallah ketika kalian mendengar petir atau melihat petir yang sedang menyambar dari atas langit misalnya? Karena petir itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada orang yang bisa mampu untuk menciptakan petir. Dan dahsyatnya petir itu bisa membuat orang lain, bisa membuat manusia ya, membuat kita terbakar karena petir. Oleh karena itulah mari kita berlindung kepada Allah dengan ucapan subhanallah, Allah yang maha suci, berlindung kepada Allah agar kita tidak terkena bahaya petir. Jadi karena petir adalah ciptaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang dapat menciptakan petir. Sehingga ketika kita melihat atau mendengar petir mengucapkan subhanallah. Kemudian selanjutnya, kapankah waktu yang tepat mengucapkan kalimat Masya Allah? Jadi Masya Allah itu artinya atas kehendak Allah. Kapan waktu yang tepat? Ketika kita melihat keindahan ciptaan manusia. Misalnya kita melihat lukisan yang bagus, maka kita mengucapkan Masya Allah. Jadi yang melukis itu manusia, tapi atas kehendak Allah. Enggak mungkin kita bisa membuat lukisan yang bagus tanpa mendapatkan kekuatan dari Allah, tanpa mendapatkan izin Allah, kehendak Allah. Jadi ketika melihat lukisan yang bagus, kaligrafi yang bagus, kolam renang atau kolam ikan atau akuarium atau ciptaan apa saja yang dibuat oleh manusia itu bagus, maka kita mengucapkan Masya Allah. Atau ketika kita melihat orang yang sedang berkelahi, orang yang sedang tengkar, atau orang yang mencuri, atau orang yang melakukan perbuatan buruk, maka kita mengucapkan Masya Allah. Selanjutnya nomor 3, mengapa kalimat Allahu Akbar sering diteriakkan oleh para pahlawan yang berjuang melawan penjajah? Nah, Allahu Akbar ini mengandung kalimat ya, makna Allah Maha Besar. Jadi kebesaran ada pada Allah. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Dan disitulah ada makna semangat. Ya, ada makna semangat, tidak ada rasa ragu untuk ya kembali kepada Allah. Artinya ada semangat jihad. Allahu Akbar, Allah yang besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi musuh yang kita hadapi itu kecil, hanya Allah yang besar. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka semangat juang kita semakin meningkat, semangat juang kita semakin membara. Maka itulah dibaca Allahu Akbar oleh para pejuang kita, para pahlawan kita. Kemudian 4, apa hikmah yang kita peroleh ketika mengucapkan kalimat subhanallah? Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, terbiasa mengucapkan subhanallah, yang menjadi kebiasaan dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kita akan mendapatkan ketenangan hati dari Allah, dan kita mendapatkan suatu semangat ya.
Jadi kita akan mendapatkan semangat dari Allah karena Allah yang maha suci, karena Allah yang maha suci dari kejelekan, maha suci dari kekurangan, maha suci dari hal yang tidak baik. Sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah, maka kita akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita akan dikuatkan hatinya ketika kita mengucapkan subhanallah, karena kekuasaan ada di tangan Allah. Nomor 5, mengapa ketika kita melihat yang baik dan indah mengucapkan Masya Allah. Nah, Masya Allah itu artinya atas kehendak Allah. Di alam semesta ini tidak ada yang dapat terjadi tanpa qada dan qadarnya Allah. Jadi Allah itu menentukan qada dan qadarnya. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Selanjutnya kalian buka halaman 7 di buku LKS-nya. Apa yang dimaksud dengan zikir? Zikir artinya itu mengingat Allah, dari bahasa zakara yadhkuru dzikran, ya, artinya mengingat, selalu mengingat Allah dalam segala hal. Jadi ketika kita berzikir artinya mengingat Allah, ketika makan ingat Allah hingga baca doa makan. Setelah makan kita berzikir, ya, sehingga kita membaca doa setelah makan. Mau tidur kita ingat Allah, berzikir dengan doa ketika mau tidur. Bangun tidur pun ketika kita bangun tidur berzikir, ingat kepada Allah, membaca doa bangun tidur. Yang kedua, sebutkan beberapa manfaat mengucapkan kalimat tasbih. Ini sama dengan yang disebutkan tadi. Jadi ketika kita membaca tasbih, kita akan mendapatkan pahala dari Allah, terhindar dari sikap sombong, dan kita akan dikuatkan hati kita oleh Allah, kita diberikan ketenangan oleh Allah, karena Allah lah tempat kita mengadu, dan Allah lah tempat kita untuk meminta, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita mengucapkan subhanallah. Tulislah arti kalimat takbir secara lengkap. Takbir Allahu Akbar artinya adalah Allah yang maha besar. Nomor 4, tuliskan kalimat tasbih dalam huruf hijaiyah. Subhanallah. Nanti Pak Guru tulis di layar ini. Coba dilihat. Subhanallah. Kalau lengkapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lengkapnya. Ya, tasbih subhanallah. Kemudian nomor 5, mengapa kalimat takbir dapat menghindarkan diri dari sikap sombong. Nah, dengan kita membaca takbir, maka hati kita akan terbawa dengan makna takbir itu sendiri. Apa takbir? Apa arti makna takbir? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Kita, kemampuan kita tidak ada apa-apanya dibanding kemampuan Allah. Kebesaran kita tidak ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah. Oleh karena itu yang berhak sombong hanya Allah. Jadi kalau kita membaca takbir, insya Allah kita akan terhindar dari sikap sombong. Nah, anak-anakku, inilah pembahasan untuk soal LKS ya, pada halaman 7 dan soal di buku paket pada halaman 15. Mudah-mudahan pembahasan soal pada kali ini bisa membuat kalian itu lebih semangat belajar, dan sebagai bekal nanti ketika kalian akan mengerjakan soal ujian di ujian semester awal atau semester ganjil nanti. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa dari Pak Guru, coba kalian nanti kerjakan di rumah selanjutnya pada halaman 9 sampai halaman 11 ya. Halaman 9 dan sampai halaman 11. 9, 10 dan 11 di buku KS-nya. Demikian, terima kasih.